جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ محمد الذين بلغوا وإلى حضرته شيخ جلال الدين المحلي وجنة السكينة شيخنا خليل بن عبد اللطيف شيخنا شيخ الشاذلي والشيخ يوسف شيخ حسن بن علي شيخ أحمد وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم ومريدهم ومحبهم أن الله يعني درجاتهم في الجنة ويعين عليهم بركاتهم في دارنا إله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظنا من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياجنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ نجيناكم Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian, idh najjayna, ketika kami menyelamatkan kum kepada kalian, ai aba'akum, maksudnya aba'akum kepada nenek moyang kalian, kepada para pendahulu. Wal khitabu bihi, adapun khitab bihi dengan ayat ini, khitab. Wa bima, dan dengan sesuatu, ba'dahu, setelahnya. Khitab itu pesan ya, atau dimaksudkan dengan khitab itu bisa ayat. Kapan? Jadi maksudnya ayat ini dan ayat-ayat yang setelahnya gitu. Wal khitabu bihi, adapun khitab bihi terhadap ayat, wa bima, dan terhadap apa-apa ba'dahu, setelahnya ma.
Lil mawjudina ialah bagi generasi-generasi yang ada fi zamani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagi generasi-generasi yang ada fi zamani nabiyina, di zaman nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ini untuk orang-orang generasi-generasi Bani Israel yang sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi. Bima un'ima ala abaihim. Bima dengan sesuatu un'ima yang telah dianugerahkan ala abaihim terhadap bapak-bapak mereka, artinya nenek moyang mereka. Ada di dalam sebuah tafsir tulisannya bima an'amallahu. Iya. Di sana apa? Oh. Di sini un'ima. Dimajuhulkan. Tadhkiran sebagai peringatan atau sebagai pengingat. Tadhkiran sebagai pengingat lahum kepada mereka Bani Israel. Pengingat tentang apa? Bini'matillahi, tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Lalu tujuannya pengingat ini apa? Liyu'minu, agar mereka beriman. Ketika kami menyelamatkan mereka, kata Allah, menyelamatkan dari siapa? Min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun. Maksudnya keluarga adalah pengikut. Keluarga tidak hanya dari urusan nasab ya, tapi pengikut juga dimaksudkan dengan keluarga. Sama dengan ungkapan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fid du'ai, di dalam urusan doa yang disebut dengan alu Muhammadin, keluarga Sayyiduna Muhammad, itu adalah pengikutnya, umatnya semuanya. Dalam urusan doa, tapi kalau dalam urusan nasab ya mulai dari Siti Fatimah, Hasan, Husain, urusan nasab. Tapi kalau urusan doa semuanya adalah pengikut Rasulullah yang mengikuti dalam keimanan, bukan semua umat Rasulullah yang mengikuti Rasulullah dalam keimanan. Walaupun dia keluarganya Rasulullah ini menurut pendapat ulama, walaupun memiliki hubungan darah dengan Rasulullah tapi tidak beriman dengan Rasulullah, maka dia bukan alu Muhammadin, bukan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini pentingnya, di sini ada hikmah. Kalau kalian membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu papadeng kabeh. Ini ada ulama yang seperti itu. Papadeng. Mulai dari orang tua, terus tantaretan, guru, santri, masukkan dalam lingkaran alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada milo kabeh. Pada milo doana. Karena dalam hadis yang disebut alu Muhammad itu secara umumnya adalah pengikut atau yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya secara simpelnya sekarang ya, keluarga besar Sukorejo kan seperti itu. Berarti kan setiap orang yang saya nyantri ke Sukorejo kan berarti keluarga besar Sukorejo. Nah, sataretan walau tak sedara kan nggak rupa pas bahasan slogan siapa kita ikhlas ya memang seperti itu karena badal landasan lagi ya tak pun saromban agama. Jadi Allah menyelamatkan dari Fir'aun dan sekutunya dan pengikutnya, menyelamatkan
Yasumuna, yasumu hale merasakan kum kepada kalian, ayyudhikunakum menimpakan, yudhikuna menimpakan mereka pasukan Fir'aun ini kum kepada kalian su'al azabi akan seburuk-buruknya siksaan. Ai asyaddahu, yaitu paling dahsyatnya siksaan. Wal jumlatu halun min dhamiri najainakum. Wal jumlatu adapun jumlah kalimat ini halun ialah menjadi hal. Min dhamiri najainakum dari dhamir najainakum. Jadi Allah menyelamatkan kepada kalian pernyataan ini. Kami menyelamatkan kepada kalian, kata Allah. Min ali fir'auna yasumunakum, dari pasukan-pasukan Fir'aun yang menimpakan kepada kalian seburuk-buruknya siksaan. Apa yang dimaksud dengan seburuk-buruknya siksaan itu? Yaitu yudzabbihuna. Mereka menyembelih, yudzabbihuna. Halim menyembelih mereka, bayanun lima qablahu, bayanun sebagai bentuk penjelasan, bayan lima terhadap apa-apa qablahu sebelumnya ma. Berarti sebagai penjelasan terhadap su'al azab. Dahsyat. Yudzabbihuna, mereka menyembelih, abna'akum, kepada anak-anak laki kalian, anak laki-laki kalian. Al-mauludina, yaitu anak-anak yang berjenis kelamin laki-laki. Al-mauludina, anak laki-laki. Wa yastahyuna, dan membiarkan hidup. Wa yastahyuna, dan mereka membiarkan hidup. Ay yastabquna, ya membiarkan, meninggalkan, tak elek-olek. Nisa'akum, kepada anak-anak perempuan kalian. Di qauli ba'dil kahanati, karena ucapan, dikarenakan ucapan ba'dil kahanati, sebagian dukun, sebagian para dukun, lahu kepada Fir'aun, inna mauludan, sesungguhnya akan ada seorang anak laki-laki, yuladu, yang dilahirkan, fi bani Israila, di kalangan Bani Israel, yakunu, yang ada apa maulud, siapa maulud, sababan, menjadi sebab, lidhahabi mulkika, menjadi sebab, lidhahabi mulkika, kepada binasanya kerajaanmu, atau untuk membinasakan kerajaanmu. Wa fi dzalikum, dan di dalam hal yang demikian itu, apa yang demikian itu? Al-azabu au al-inja'u. Al-azabu, yaitu maksudnya siksaan, au al-inja'u, ataupun penyelamatan. Balaun, adapun cobaan, ibtilaun au in'amun, baik cobaan ataupun nikmat, mir rabbikum, dari Tuhanmu, azimun, ialah sangat besar. Jadi khitab di sini ini Allah mengingatkan kembali kepada kaum-kaum Bani Israel, keturunan-keturunan Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, berupa Allah memberikan penyelamatan kepada mereka dari pasukan-pasukan Fir'aun, dari intimidasi Fir'aun, perbuatan kezaliman Fir'aun, yang betapa sungguh kejamnya Fir'aun kepada mereka ini, sehingga mereka disiksa sedemikian rupa. Apa bentuk siksaannya? Yudzabbihuna abna'akum. Jadi Fir'aun itu membunuh anak laki-laki mereka. Jadi pada waktu itu dibantai oleh Fir'aun, pembantaian secara besar-besaran terhadap anak yang lahir berjenis kelamin laki-laki. Kenapa demikian? Karena Fir'aun mendapat bocoran dari sebagian para dukun yang ada waktu itu, ya orang-orang kepercayaannya Fir'aun, tim-tim spiritualnya lah, bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang akan meruntuhkan kerajaanmu. Jadi Fir'aun karena termakan oleh ungkapan-ungkapan ba'dul kahanah, sebagian dari penyihir itu, dukun, sehingga membabi buta Fir'aun. Saya bantai habis-habisan. Jadi orang yang sudah hamil itu diincar sama Fir'aun. Itu ada tim khususnya sudah, intelnya sudah. Timun sing ngandung siapa sing ngandung. Tekak sing ngandung tak ada epak, nah yencar kia itu. Iya, sing ngandung tak ada epak, nah yencar kia. Jadi kalau lahirnya laki-laki langsung dibunuh seketika juga. Cuma mereka wa yastahyuna nisaakum, membiarkan hidup kepada anak-anak perempuan. Kalau lahir berjenis kelamin perempuan, tidak aman, kan seperti itu. Tapi pada kenyataannya Fir'aun tetap hancur. Karena kehancuran itu disebabkan dari beberapa faktor. Dalam sebuah riwayat-riwayat yang ada ataupun keterangan-keterangan yang ada itu, karena faktor kesombongan Fir'aun itu. Faktor kesombongan, mengaku Tuhan. Jadi hancur. Yang dihancurkan oleh orang dalam sendiri. Nabi Musa kan anak asuhnya Fir'aun. Nanti Nabi Musa juga punya musuh namanya Samiri. Musuh terberat. Namanya Musa juga nanti. Musa juga. Musa ketemu Musa. Dan hal ini kata Allah, baik siksaan ataupun penyelamatan, satu sisi adalah ujian dari Allah, ataupun baik dari ujian dari sisi mendapat petaka ataupun penyelamatan, sama-sama ujian. Pas selamat ya ujian, pas celaka ya ujian, pada ujian. Jadi bisa diambil sebuah hikmah. Tidak ada sebuah bentuk penyesalan, semuanya jika lintaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tetap disyukuri semuanya. Yang penting satu kuncinya. Baik celaka ataupun mendapat nikmat, satu yang ada di tengah-tengah menjadi patokan tolak ukurnya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tolak ukurnya itu adalah hidayah, maka di saat dia tertimpa sebuah musibah, maka hidayah itu akan menggiringnya untuk menjadi insan yang bersabar. Jika nikmat yang didapati, jika kuncinya sudah hidayah, maka akan menjadikan hamba yang bersyukur. Jadi kuncinya di sana. Kuncinya, patokannya adalah hidayah. وَاذْكُرُوا إِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَاذْكُرُوا, dan ingatlah juga oleh kalian. Pokoknya Allah ini main nggak malolo di sini ini. Wadhkuru. Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian, idh faraqna, ketika kami pisahkan. Falaqna, ay memecahkan siapa kami. Bikum, kepada kalian. Ay bisababikum, artinya sebab usaha kalian. Allah. Al-bahra, akan lautan. Memecahkan kepada lautan, membelah.
hatta dakhaltumuhu, hatta sehingga dakhaltumu kalian masukhu kepada bahra, haribina hale menghindar atau kabur, min aduwikum dari musuh-musuh kalian. Fa'anjainakum, kemudian anjaina kami menyelamatkan kum kepada kalian, minal gharqi dari tenggelam. Wa awraqna, dan justru kami menenggelamkan ala fir'auna kepada pasukan Fir'aun. Ai qaumahu ma'ahu, artinya pasukan atau kaumnya Fir'aun ma'ahu yang bersama Fir'aun. Wa antum tanzuruna, wa antum sedangkan adapun kalian tanzuruna ialah melihat. Melihat kepada apa? Ilam tibaqil bahri alaihim, ila intibaki kepada menutupnya lautan alaihim atas mereka pasukan Fir'aun. Alu Fir'aun, alaihim itu kembalinya kepada alu Fir'aun. Jadi kata Allah, ingatlah oleh kalian ketika kami membelah lautan, disebabkan ya usaha kalian juga. Sabab itu namanya. Baknya bak bisabab. Bak sabab. Karena sebab kalian. Karena ada ikhtiarnya Nabi Musa, walaupun Nabi Musa itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala waktu itu. Fir'aun mengejar kaumnya Nabi Musa, sehingga ketika Nabi Musa sudah terpojok sama kaumnya, tidak bisa lari, di hadapannya sudah cuma ada laut merah. Buru ada emar yang tak nemu baburan pole, bosang. Di sana antara putus asanya para kaumnya Nabi Musa, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, fatrib bi'asokal basokal hajar, basokal bahr. Ya kon para cet mun tak lancar Quran gak ruwala. Ayo pada idrib bi'asokal bahr famfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Juz 19. Saya kon para mikir kon para bi'asokal bahr berarti kan juz setong malolo. Ya juz setong idrib bi'asokal hajar famfajarat min husnata asyrata aina. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal bahr, pukullah laut itu dengan tongkatmu wahai Musa. Famfalaqu, kemudian menjadi belah apa? Membelah lautan itu. Sehingga pasukan-pasukan kaumnya Nabi Musa bisa melewati turun. Begitu melihat laut itu terbelah, ada jalan, ya tak mikir pula nyaman orang takok. Orang takok itu tak banyak pikiran. Pada naban mulai tabung patek. Tekak bodoh cara ngelewati. Cara nggak padahal bahaya kan, secara bahaya. Tembok tengki. Ya pada nabak tabung keamanan nabak. Iya tabung keamanan. Gara-gara nengku TV atau memang sepak bola kita pondok. Tabung tembok tengki loncat. Tak mikir kah? Tapi saya penting bodoh celah. Bodoh celah masih lolos kan nggak. Sama, kaum Nabi Musa seperti itu juga dulu. Begitu lautan mulai terpecah belah itu, namanya kan Laut Merah ya. Tak mau berpikir panjang. Setong pada saya takut, setong pada saya bangal. Saya penting buru. Akhirnya karena banyak yang turun melewati lautan itu, akhirnya ikut semua. Begitu sampai ke seberang sudah lepas, maka awraqna ala Fir'aun, kami tenggelamkan pasukan Fir'aun, kata Allah itu. Karena waktu itu Fir'aun tanpa berpikir panjang juga dengan kaumnya ikut juga. Wah, ada jalan ini. Begitu nyampe tengah, kaumnya Nabi Musa sudah sampai seberang, ini masih di tengah. Akhirnya intibak itu namanya. Kembali menutup air itu kepada pasukan Fir'aun. Ada kelepan. Mungkin nggak pikir bisa nyari pelampung. Dulu nggak ada pelampung kayaknya.
Mungkin memang giring, sabak nang tengah pas itu top. Ini namanya intibaqul bahri. Menutup kembali itu lautan. Wa antum tanzurun, dan bukankah kalian semua itu menyaksikan, kata Allah. Jadi itu diingat. Itu kan bagian nikmat dari kami, kata Allah kepada orang-orang Bani Israel itu. Wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh wa'adna, dan ketika wa'adna, berjanji siapa kami, bi alifin wa duniha, boleh dengan alif wa duniha dan tanpa alif. Boleh dibaca wa'adna atau wa'adna. Jadi baca lanceng, baca pandang, boleh. Kalau wa'adna ya sama menjanjikan. Wa'adna janji, ada. Boleh. Wa idh wa'adna, ketika kami menjanjikan, berjanji Musa kepada Musa, arba'ina, akan 40 lailatan malam. Ketika kami berjanji kepada Nabi Musa, akan 40 malam. Tujuannya 40 malam ini apa? Nu'tihi indang qidaiha at-Taurata. Tujuannya nu'tihi, untuk memberikan siapa kami, hi kepada Musa, indang qidaiha, ketika inqidai, menyelesaikan siapa Musa, ha kepada arba'ina lailah. Memberi apa? At-Taurata, akan kitab Taurat. Lita'malu biha, lita'malu, agar kalian mempelajari, biha, terhadap kitab Taurat. Jadi di sini Nabi Musa untuk memperoleh kitab Taurat itu atapa kelu Pak Polware. Pakon bi Allah, nyepe kelu Musa. Jadi memang Allah yang menentukan tetap tempatnya, sehingga disebut dengan miqatina atau mi'ad. Ketika kami menjanjikan kepada Musa akan tempo yang lamanya selama 40 malam. Jadi Nabi Musa harus menyelesaikan uzlahnya, riyadhahnya, mungkin bahasa sekarang ini, selama 40 malam. Setelah selesai baru Allah memberikan kepada Nabi Musa sebuah kitab yang bernama kitab Taurat. Yang nantinya kitab Taurat ini menjadi pedoman bagi Bani Israel. Thumma takhadtumul ijlah, thumma kemudian ittakhadtum, mengambil kalian, al-ijlah, akan ijil. Apa ijil? Anak sapi, anak lembu. Empek, jangan orang dia empek. Kan bener, al-ijlah itu anak sapi kan apa? Jangan orang dia empek ya. Nek Jawa niku ya apa? Hah? Pedet. Iya, ijlah. Kemudian kalian mengambil atau menjadikan al-ijlah, akan anak lembu, alladzi sagha, yang sagha membuat hu kepada al-ijlah, lakum, untuk kalian, as-samiri, siapa Samiri, ilahan, sebagai Tuhan. Ini Samiri senyenyet cengkal Samiri. Mim ba'dihi, setelah kepergiannya Musa, ai ba'da dhihabihi ila mi'adina, artinya ba'da dhihabihi, setelah kepergiannya Musa, ila mi'adina, kepada tempat perjanjian kami. Jadi Nabi Musa waktu itu uzlah, atapa pak polo malam, budi teror, provokasi bareng orang
yang bernama Samiri dengan menjadikan al-ijla, ya anak lembu itu sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Anak lembu ini dibikin oleh Samiri. Samiri itu memang tukang bikin patung. Samiri. Cuma di dalam sebuah riwayat, ini riwayatnya sekedar pandangan, sahih atau tidaknya tak tahu saya. Sepenting oleh ilmu nanga itulah dulu. Kocak doa itu sarompan. Ya, tapi yang jelas saya dapat ilmunya seperti itu dulu. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Samiri ini, yang bernama Musa Samiri ini diasuh oleh Jibril. Samiri ini diasuh oleh Jibril. Sedangkan Musa Bani Israel ini diasuh oleh Fir'aun. Tolak belakang kan. Jibril kan enggak. Samiri ini diasuh oleh Jibril, sedangkan Musa diasuh oleh Fir'aun. Lalu ini menjadi sesuatu yang bertolak belakang. Samiri ini teti orang coba, Musa teti orang fokus. Padahal inangnya, ya kan seperti itu, induknya atau pengasuhnya kan juga Jibril kan pasti fokus. Fir'aun ya tahu kan, meler Fir'aun. King amal ranam Namrud Fir'aun. Namrud itu sangat melerongko. Mun Fir'aun itu gelo, tekak Fir'aun ngako pangeran, ngako Tuhan dia. Tapi dia masih berbakti kepada ibunya. Gelo lah secara kebaktian kepada orang tuanya ya. Mun Namrud nyenyet. Iya. Tekak embuk nih selingkuhin giar. Ai kabini gia. Embuk nih. Namrud nyenyet. Iya. Bani kun perak meler nyenyet. Iya. Nyenginyi maksudnya. Silang ngaku pangeran ki embuk ni kabini ki ya po. Mun Firaun ngaku pangeran tapi kambu ndak ti. Makana Firaun iya awet ki ya kan tak mati ongko, tak mati secara ancur. Cuma dadi mumi kan Firaun. Mun Namrud ancur aduh. Cek nyenyet. Ya banyak hikmah sebenarnya bisa diambil di sini. Artinya sebegitu jauhnya perbuatan Firaun itu. Tapi kita antim enggak ngormat ke orang sepona, ke orang tuana. Tapi kehidupannya ya paling tidak sedikit mulia lah. Mereka tetap menjadi Firaun itu tetap menjadi pelajaran. Artinya imumi, diabadikan tubuhnya itu. Sebaliknya Samiri, walaupun di dalam asuhan orang yang bagus, tapi memang watak hatinya itu adalah watak yang memang kurang bagus. Ya dia tetap sekali-kali sering meronta untuk berbuat jahat. Ini kan urusan masalah hak asuh saja, bukan darah daging kan. Berarti bisa jadi Samiri ini keturunan yang tidak bagus juga, cuma pengasuhnya bagus. Tapi ada pendapat bahwa Samiri ini Dajjal itu. Dajjal. Samiri itu Dajjal. Samiri itu sangat kenal dengan malaikat Jibril ya. Walaupun malaikat Jibril itu menyamar jadi siapa saja waktu itu. Jadi Samiri ini membuat bisa memprovokasi kepada kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa ini. Karena Samiri ini bisa mengenali secara jelas kepada malaikat Jibril. Begitu mereka kabur waktu itu dari kejaran Firaun ini. Malaikat Jibril itu sebenarnya ikut membantu dia, ikut andil tentang kaburnya siapa ini? Umatnya Nabi Musa alaihi salam. Yang lain itu tak kenal kepada malaikat Jibril. Samiri itu tahu. Ya karena dalam sebuah riwayat memang keterangan ya. Karena yang mengasuhnya ya malaikat Jibril. Waktu itu malaikat Jibril di dalam riwayat yang lain turun itu datang kepada kaumnya Nabi Musa. Waktu Nabi Musa uzlah ya. Mengendarai seekor kuda yang kudanya namanya Haizum. Nama kudanya Haizum.
Lalu dari bekas tapak kudanya itu diambil oleh Samiri. Begitu akabai anak lembu itu apa? Ijil. Pas etabuakin. Bekas apa ini? Bekas tapak kudanya. Tiba-tiba lembu itu bisa berbicara. Berbicara. Jadi diprovokasi sudah. Sebelum jadi pengikutnya Nabi Musa, Samir ini memang tukang sihir, sahirun munafik. Tukang sihir memang. Tapi lama-lama memang ya ikut kepada agamanya Nabi Musa. Tapi yang namanya watak ya, jiwa buruknya meronta-ronta untuk memprovokasi. Ya akhirnya seperti ini yang terjadi. Ini banyak akan dijelaskan di surat Toha. Ini nak pada pakai surat Toha baru jelas sakinah. Soalnya lawan ayat kan banyak saya pada. Yang jelas sakinahnya sini ya tak ada, hatam enggak ada. Walaupun ayatnya beda kan keterangannya sama. Bahkan Nabi Harun waktu itu yang ditugasi oleh siapa? Nabi Musa Atapa. Nabi Harun yang bertugas untuk menggantikan posisinya Nabi Musa memimpin Bani Israel waktu selama 40 hari. Tapi Nabi Harun tak mampu mengatasi kaumnya. Bahkan kaumnya yang telah terprovokasi oleh Samiri ini ikut mencerca Nabi Harun. Begitu Nabi Musa pulang, kaget Nabi Musa kan. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Tatkala Nabi Musa sudah pulang kembali kepada kaumnya, emosi, marah Nabi Musa melihat kaumnya itu sudah tidak seperti dulu lagi. Nyempu batu. Entar kan Nabi Harun. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Apa yang mencegah kamu ini untuk melarang mereka ketika kamu melihat mereka itu sudah menjadi sesat? Sampai Nabi Musa di dalam riwayatnya ngosok. Nabi Harun itu kucetakar, bareng jengguna kan afa asaita amri. Apakah kamu telah menyalahi perintahku? Teku. Nabi Musa kan jawara. Takut Nabi Harun. Sehingga ngocak Nabi Harun, ya ibna umma la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Wahai anak ibuku. Artinya anak ibuku ini artinya masih ada hubungan darah saudara lah. La ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Empon jak tekuk cetak bi janggu ular. Kan potela bi Nabi Musa. Nabi Musa gotak. Menurusan itu jelas. Afa asaita amri. Ya ibna umma la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Jadi ini yang terjadi kepada Samiri. Wa antum zalimun, wa antum dan adapun kalian zalimuna ialah zalim, menganiaya diri kalian. Bittikhadhihi, karena menjadikan al-ijla sebagai sesembahan. Bittikhadhihi, karena menjadikan al-ijla ilahan, maksudnya sebagai sesembahan. Liwad'ikumul ibadata fi ghairi mahalliha. Karena liwad'i, karena menempatkannya kum siapa kalian al-ibadata kepada ibadah fi ghairi mahalliha, kepada bukan fi ghairi maliha di dalam terhadap selain tempatnya ibadah. Artinya bukan tempatnya ya. Beribadah kepada bukan tempatnya. Tak tepat ibadah, menyekutukan Allah. Thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Thumma afawna, kemudian kami mengampuni ankum kepada kalian, mahauna, ya kami menghapus dzunubakum akan dosa-dosa kalian, min ba'di dzalika, setelah dzalika hal tersebut. Hal tersebut apa? Al-ittikhadhi, menjadikan al-ijla sebagai Tuhan. La'allakum, agar ada siapa kalian tashkurun, ialah menjadi orang-orang yang bersyukur. Ni'matana, terhadap nikmat-nikmat kami, alaikum, yang telah kami berikan kepada kalian. Jadi masih kurang apa Allah ini? Mereka pernah menyekutukan Allah, tapi Allah mengampuni kepada mereka. Kok masih belum beriman lagi kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kok malah mereka justru tetap melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya mereka ingat itu kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini khitabnya kepada Bani Israel di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya agar mereka juga beriman kepada Rasulullah. Oh, sama, misinya sama kata Allah seperti itu. Apa yang dibawa Rasulullah yaitu sama dengan apa yang dibawa oleh Musa alaihi salam. Tujuan. Ini gambaran-gambaran agar orang itu bisa senantiasa lebih banyak memikirkan nikmat daripada memikirkan ujiannya. Coba kun para pas sakit, urusan sakit kan tak kira setiap hari sakit kan. Mungkin 1 tahun bisa 1 kali mungkin urusan sakitnya. Tapi nikmatnya Allah bisa setiap detik kan. Tapi orang yang sering biasanya orang itu kan terbaliknya seperti ini. Orang yang lebih dinilai itu adalah sakitnya daripada nikmatnya, daripada sehatnya. Sehat itu coba kalau pas sakitnya cuma 1 tahun 1 kali kan berarti sehatnya, anggaplah sakit sebulan ya. Dalam 1 tahun kan berarti sehatnya kan 11 bulan. Cuma orang itu yang menjadi tolak ukur sering ngoceh ke Allah itu. Urusan 1 bulan itu. Cak orang puasa, bagaimana orang munafik, puasa Ramadan. Lah puasa boleh, pas abid sebulan boleh. Padahal 11 bulan ngakan. Kan ya, 11 bulan ngakan. Kun pada Allah minta waktu untuk 1 bulan saja dia beribadah kepada Allah. Itu pun hanya untuk kebaikan dirinya sendiri. Bukan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Bukan untuk Allah tapi untuk dia sendiri. Coba dilihat dari sisi kesehatan. Makanya Rasulullah bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kalian, niscaya kalian sehat. Karena di dalam puasa, di dalam jiwa orang yang lapar itu terdapat kekuatan yang sangat dahsyat. Termasuk ya macam-macam. Munajat ke Allah ya bisa cepat dikabulkan. Karena orang yang lapar itu. Jadi campu cengoceh kalau di sini sebenarnya hikmahnya di sana. Agar lebih banyak mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar kalian itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Wa idz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.